memberikan arahan terlebih dahulu. Yang pertama, semoga kalian selalu sehat. Nah, tadi ada yang sakit, dia pengen duluan, nggak apa-apa, kita berikan kesempatan. Kemudian, mudah-mudahan kita juga nggak terbebani dengan ujian ini. Kalau toh grogi itu wajar, ya stres itu wajar. Tapi setelah ini akan ada kelegaan yang luar biasa. Kita nggak menunggu Otomo, kalau misalnya Otomo pun belum datang, kita mulai saja. Nanti dia nilai mengikuti saya. Karena saya kasih 92, dia pasti 91. Nah, kemudian jangan grogi secara maksimal. Jadi kalau udah ngomong aja, ya. Area kalian dari sini sampai sini boleh. Tapi yang bagus memang untuk menjelaskan tuh di sini. Jadi pakai tangan kanan. Ya, kalau di posisi kiri boleh juga asal menguasai. Bisa. Yang penting posisi kaki untuk pinjam dulu, kayak begini atau kalau begini. Stresnya ya, lalu suara dimaksimalkan karena tidak menggunakan mikrofon. Tapi saya bantu pakai ini nanti. Ya, kita siapin dulu kameranya. Lalu urutannya mulai dari salam, menyapa juri, kemudian langsung menjelaskan dengan PowerPoint yang kalian miliki. Jangan terlalu banyak baca PowerPoint, kuasai saja, cerita saja. PowerPoint ini cuma alat bantu untuk kalian bicara sampai ke penutup, lalu ada pertanyaan. Semoga pertanyaannya mudah. Bukunya dibawa kan? Nanti yang tampil meminjamkan buku, misalkan kalau saya minta saya, kalau Pak Tomo yang minta Pak Tomo. Jadi kita nggak bertanya dua-duanya, hanya satu juri yang bertanya. Syukur-syukur hanya Otomo, yang itu lagi adalah saya. Ya, jadi kita akan spin wheel dulu, akan diundi 3 lagi ya, 3 orang lagi. Selamat pagi untuk para teman-teman sekalian, selamat pagi kepada para juri, kepada Bapak dan Sutomo dan kepada Bapak Kue Aryo. Perkenalkan, nama saya Satya Zalika. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai buku yang telah saya baca dan saya akan mempresentasikan tentang resensi yang telah saya baca. Sebelumnya, judul dari resensinya ini adalah sama seperti judul buku yang saya baca, yaitu membuat majalah sekolah. Gampang. Sorry ya, berikut dimulai dari identitas buku. Judul bukunya adalah membuat majalah sekolah. Gampang. Penulisnya ini dari Bapak Kue Aryo, penerbitnya dari Esensi Erlangga Group. Tahun terbit ini cetakan pertama di tahun 2023. Total halamannya itu ada 67 halaman plus 7. Ukuran bukunya sekian hingga sebaiknya bisa seperti para ini. Selanjutnya di dalam era teknologi di mana globalisasi semakin maju, di mana kita semua sudah on gadget, apa-apa kita menggunakan media sosial. Namun ada hal menariknya. Majalah dinding masih menjadi esensial, menjadi wadah komunikasi bagi para warga sekolah maupun wadah untuk menuangkan bakat-bakatnya untuk jurnalisme di sekolah. Seperti contohnya mading yang bisa kita lihat di lobi sana, masih sering membuat info-info terbaru maupun berita-berita mengenai kegiatan sekolah. Nah, buku membuat majalah sekolah gampang ini dapat menjadi panduan esensial bagi para guru, para siswa, juga para anggota ekstrakurikuler dari LIRA sendiri. Selanjutnya dalam isi buku ini terbagi menjadi 4 bab. Bab pertama adalah bab redaksi, konten, layout, dan produksi. Pada bab redaksi ini buku membuat majalah sekolah gampang ini menjelaskan mengenai hal-hal fundamental dalam penyusunan majalah, seperti apa itu jurnalisme sendiri, latar belakang dibuatnya majalah, kendala-kendala dalam produksi majalah sekolah, lalu ada alur kerjanya redaksi itu gimana sih, terus juga ada perancangan produk dan gimana cara membuat nama majalah yang baik, lalu ada alur pengertian reportase. Dan dalam bab konten ini penulis menjelaskan gimana sih kita cara menuangkan konten di dalam majalah itu sendiri. Contohnya ada teknik jurnalistik, dibahas gimana sih kita mendapatkan berita, terus juga metode penggalian datanya, terus penulis juga menjelaskan jenis-jenis beritanya, struktur berita, lalu gimana sih bahasa jurnalistik yang baik. Selanjutnya kepada di bab layout, penulis menjelaskan layout majalah. Ternyata setelah saya membaca buku ini, saya menjadi lebih tahu banyak banget lah jenis-jenis
layout majalah, ada yang layoutnya sama rata, ada yang dibikin seperti wave. Terus juga gimana caranya kita seringkali penulis nih udah nulis nih, namun udah ngerti gimana buat aduknya. Lanjut, penulis juga menjelaskan mengenai aduk desain. Dan terakhir, di bab produksi ini, penulis ini menjelaskan mengenai dari sekolah, dari majalah sekolah. Dan ini bukan masalah contoh, cuma majalah sekolah. Jadi dibikin contoh majalah dalam lingkup kecil, yaitu majalah sekolah. Selanjutnya saya akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini adalah isi bukunya ini benar-benar lengkap dan mendetail. Kalau bahasa kerennya, satu buku itu isinya brief semua. Dari bab pertama sampai bab akhir, penulis itu banyak banget materi yang bisa kalian dapatkan di sini. Selanjutnya bahasanya tuh informatif, mudah dimengerti. Jadi kita tuh baca kita gampang pahamnya, nggak perlu yang kayak sampai pikir mumet gitu. Terus penulis juga menjelaskan bahwa buku ini tuh nggak kebanyakan teori, tapi langsung mengajak ke para pembacanya untuk langsung mempraktekkan. Dengan dia kayak bikin semacam tutorialnya sendiri. Dan terakhir, harganya terjangkau, cuma diraih dengan kocek 40.000, cocok untuk masuk ke kantong pelajar. Dan selanjutnya untuk kekurangannya ini dilihat dari cetakannya. Cetakan bukunya itu ada yang berwarna, tapi ada juga gambar yang nggak berwarna. Jadi saya sebagai pembaca tuh membacanya kurang memanjakan mata, dan juga cover yang bisa dibilang kurang menarik. Selanjutnya, buku ini akan saya sangat rekomendasikan untuk kepada para murid-murid, para siswa, para guru yang tertarik dalam bidang menulis, dalam bidang jurnalisme. Dan buku ini cocok dan layak untuk kita baca sebagai panduan untuk membuat majalah. Karena bisa dibilang buku ini cukup segmented, dimana yang baca yang akan merasa enjoy yang emang punya minat dan tertarik dalam bidang jurnalisme. Sekian presentasi dari presentasi yang telah saya buat. Sekian dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menanya salah satu ciri dari bahasa jurnalis tadi adalah bahasa yang lugas. Salah satu bahasa lugas itu adalah ambigu, tidak ambigu ya. Nah, apa sih makna dari kata ambigu ini? Makna dari kata ambigu itu yang kayak bikin bingung gitu loh Pak. Kadang kan kita melihat media-media sekarang tuh bikin judulnya yang ambigu, yang bikin sebenarnya tuh mereka dengan poin biar meraih audiens, cuma tuh kadang ambigu. Jadi beberapa orang menyalahgunakannya di misalnya diambil lagi ke Twitter, terus dibikin cuma headline-nya, padahal isi beritanya tuh nggak sesuai. Apakah kalimat ini ambigu? Kucing makan tikus mati. Ambigu. Mengapa? Karena dia tuh bisa dua makna. Oh ya, kalau dia sudah dua makna. Bisa bikin kucing makan tikus mati, atau bisa bikin kucing makan tikus mati. Yang mati siapa? Nah, itu ambigu, kita nggak tahu sebenarnya kebenarannya. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat. Ya, sudah.